Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update informasi resiko gagal bayar di SPayLater dan juga S-Pinjam. Seperti yang kalian ketahui, SPayLater dan S-Pinjam ini adalah fitur dari aplikasi belanja online yakni Shopee. Shopee mengeluarkan fitur PayLater dan juga pinjaman ini khusus buat para pelanggan-pelanggan yang suka berbelanja di aplikasi Shopee. Lalu bagaimanakah ketika kita mengalami gagal bayar di SPayLater dan S-Pinjam? Adakah resiko-resiko beratnya? Simak video ini sampai habis. SPayLater dan S-Pinjam ini adalah fitur yang dikeluarkan dari Shopee. Ini sudah terdaftar di OJK ya, atau resmi atau bisa disebut juga legal ya. Nah, untuk resiko-resiko ketika kita mengalami gagal bayar di S-Pinjam dan SPayLater ini tentunya tidak jauh dengan aplikasi-aplikasi pinjaman online legal lainnya. Yang pertama, kita akan masuk ke Slik OJK ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi SPayLater dan juga S-Pinjam. Resiko ketika kita masuk ke Slik OJK adalah kita akan terhambat ketika mau melakukan pengajuan di aplikasi-aplikasi lain karena nama kita sudah tercatat di Slik OJK dengan skor kredit yang buruk. Nah, yang kedua tentunya kita akan mendapatkan teror dan juga ancaman-ancaman di media komunikasi seperti WhatsApp dan juga telepon, kadang lewat SMS dan email juga ya. Jadi setiap harinya kita akan diteleponin ataupun di WhatsApp untuk mengingatkan tagihan kita bahwasanya sudah menenggak atau melebihi jatuh tempo. Teror lewat media komunikasi ini tidak akan berhenti sampai kita melunasi tagihan kita di SPayLater ataupun S-Pinjam. Jadi kalau tagihan kita belum lunas, tentunya kita akan terus mendapatkan telepon ataupun chat di WhatsApp dari mereka. Nah, lalu bagaimanakah tentang debt collector lapangan dari SPayLater dan S-Pinjam? Apakah sudah ada DC lapangannya atau belum? Untuk DC lapangan dari SPayLater dan juga S-Pinjam ini sudah cukup merata ya di beberapa daerah di Pulau Jawa tentunya. Nah, DC lapangan dari SPayLater dan S-Pinjam ini sudah banyak tersebar ya di daerah-daerah di Pulau Jawa. Sudah banyak juga kasus yang mengalami gagal bayar di SPayLater ataupun S-Pinjam ini yang didatangi oleh DC lapangan dari SPayLater ataupun S-Pinjam. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami gagal bayar di SPayLater ataupun S-Pinjam, mungkin ada kemungkinan akan didatangi oleh DC lapangan. Namun di sini perlu kalian ketahui, ketika ada DC lapangan yang mengunjungi ke rumah kalian, kalian tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran secara cash kepada mereka. Karena hal ini sudah jelas dilarang ya, karena untuk aplikasi pinjaman online itu untuk transaksi mulai dari peminjaman ataupun pembayaran harus dilakukan secara online. Tidak dianjurkan membayar tagihan secara offline atau secara cash yang langsung diberikan kepada DC lapangan, karena sudah banyak juga ya yang kejadian-kejadian yang mendapatkan ancaman bahwasanya akan didatangi oleh DC lapangan untuk menjemput tagihannya. Arti menjemput tagihan di sini berarti DC lapangan itu mau mengambil uang tagihan kepada nasabah yang mengalami gagal bayar. Namun hal itu tidak dianjur. Jika kalian ada niatan mau membayar, kalian membayar secara online saja, atau kalian bisa minta petunjuk untuk memberikan atau meminta nomor virtual akun kepada mereka untuk melakukan pembayaran secara online. Jadi pada intinya kalau ada di lapangan yang menagih ke rumah kalian dan meminta tagihan secara cash itu tidak dianjurkan ya. Kalian tetap saja harus membayar secara online. Namun buat kalian juga yang mungkin belum siap membayar atau mungkin ada kendala dalam pembayaran, kalian tidak boleh memaksakan juga ya, apalagi kalau ada di lapangan yang datang ke rumah kalian. Kalian tinggal berbicara baik-baik saja bahwasanya kalian belum bisa membayarnya sekarang karena memang tidak ada dana untuk membayarnya. Kalian tidak boleh takut di lapangan itu berbuat di luar aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK ya, karena ada aturan-aturan tersendiri bagi para pinjol-pinjol legal untuk menagih kepada nasabahnya. Jadi jika ada penagihan yang berlebihan, tentunya kita wajib atau halal untuk melaporkannya. Nah, sebagai kesimpulannya, resiko ketika kita gagal bayar di S-Pinjam dan SPayLater, tentunya kita akan masuk ke Slik OJK dan kita akan mendapatkan teror lewat media komunikasi. Dan tentunya untuk DC lapangan, kita akan dikunjungi oleh DC lapangan dari SPayLater dan S-Pinjam, karena untuk DC lapangan dari aplikasi ini sudah cukup merata ya di daerah Pulau Jawa. Nah, untuk di daerah luar Pulau Jawa ini masih random ya. Namun untuk di daerah Pulau Jawa ini sudah hampir merata untuk diisi lapangan dari SPayLater dan juga S-Pinjam. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video yang bisa saya share kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat dan menambah informasi lagi buat kalian.
Silahkan like jika kalian suka dengan video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.